Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Vina Destiara, Bella Salsabila, Elisa Rosyana, Yuliani Sentosa, Syifa Khairunisa, dan Melsa Nazmaul. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai enzim. Selamat menyaksikan. Enzim merupakan senyawa organik berupa protein yang berfungsi sebagai katalis dalam metabolisme tubuh, sehingga disebut biokatalisator. Selanjutnya yaitu struktur enzim. Keseluruhan pada enzim disebut haloenzim. Pada enzim terdiri dari yang pertama apoenzim, merupakan komponen protein yang bersifat tidak tetap karena dipengaruhi oleh suhu dan pH. Yang kedua, substrat dan kofaktor, merupakan komponen non-protein yang bersifat tetap atau stabil dan bersifat sebagai aktivator atau mengaktifkan enzim. Yang ketiga, sisi aktif, merupakan sisi yang berikatan dengan substrat. Yang keempat, sisi allosterik, merupakan sisi yang berikatan dengan kofaktor. Yang kelima, inhibitor kompetitif, merupakan zat penghambat yang bersaing dengan substrat untuk mendapatkan sisi aktif. Yang keenam, inhibitor non-kompetitif, merupakan zat penghambat yang bersaing dengan kofaktor untuk mendapatkan sisi allosterik. Sifat-sifat enzim yaitu diantaranya enzim bersifat biodegradable, artinya enzim dapat terurai secara biologis. Enzim memiliki sifat yang aman dan lebih ramah lingkungan karena merupakan bagian dari sistem kehidupan alamiah. Apabila terdegradasi, enzim akan menghasilkan berbagai asam amino yang dapat diserap kembali oleh alam. Lalu, enzim dapat digunakan secara berulang. Artinya, enzim dapat digunakan secara berulang sehingga lebih efisien. Hal ini dikarenakan enzim tidak mengalami perubahan permanen dalam proses katalisis. Adapun enzim sifatnya khas atau spesifik. Artinya, enzim hanya bekerja sesuai substratnya, sehingga enzim hanya cocok untuk satu atau sekelompok substrat yang fungsi serta susunannya kurang lebih hampir sama. Lalu, enzim sifatnya biokatalisator. Enzim bisa mengubah kecepatan reaksi tanpa mengubah struktur dirinya sendiri. Mengubah kecepatan ini berarti bisa memperlambat atau mempercepat reaksinya. Dan enzim yang sifatnya tetap atau tidak akan berubah. Struktur enzim akan tetap sama, baik sebelum atau sesudah terjadinya reaksi, karena enzim hanya mengubah kecepatan reaksi saja. Cara kerja enzim itu diibaratkan seperti sebuah gembok dan kunci. Gemboknya itu adalah sebagai enzim dan kuncinya adalah substrat. Jadi kalau keduanya mau bekerja, maka antara gembok dan kuncinya atau antara enzim dan substratnya itu harus berpasangan. Enzim ini akan bekerja saat ada substrat yang mau dipecah, sehingga antara enzim dan substrat itu harus saling melengkapi. Seperti diibaratkan antara gembok dan kunci. Bentuk-bentuk substrat harus sesuai dengan bagian sisi aktif enzim. Kalau enzimnya tidak sesuai dengan substratnya, misalnya enzim amilase dan substratnya itu protein, maka keduanya tidak akan cocok. Tetapi kalau substratnya tidak pas, mereka tidak akan bisa saling melengkapi karena tidak akan terjadi reaksi di antara keduanya. Akan tetapi kalau substratnya sesuai, misalnya substratnya amilum dan enzimnya amilase, maka enzimnya pun akan bekerja. Beberapa faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama ada suhu. Enzim tersusun oleh protein,
sehingga sangat peka terhadap suhu. Peningkatan suhu menyebabkan energi kinetik pada molekul substrat dan enzim meningkat, sehingga kecepatan reaksi juga meningkat. Namun, suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan rusaknya enzim yang disebut denaturasi. Sedangkan suhu yang terlalu rendah dapat menghambat kerja enzim. Pada umumnya, enzim akan bekerja baik pada suhu optimum, yaitu antara 300 sampai dengan 400 Celcius. Yang kedua, ada derajat keasaman atau pH. Perubahan pH dapat mempengaruhi perubahan asam amino, kunci pada sisi aktif enzim, sehingga menghalangi sisi aktif bergabung dengan substratnya. Setiap enzim dapat bekerja baik pada pH optimum. Masing-masing enzim memiliki pH optimum yang berbeda. Sebagai contoh, enzim amilase bekerja baik pada pH 7,5, sedangkan pepsin bekerja baik pada pH 2. Yang ketiga, ada aktivator dan inhibitor. Aktivator merupakan molekul yang mempermudah ikatan antara enzim dan dengan substratnya. Misalnya ion klorida yang bekerja pada amilase. Inhibitor merupakan suatu molekul yang menghambat ikatan enzim dengan substratnya. Inhibitor akan berikatan dengan enzim membentuk kompleks enzim inhibitor. Selanjutnya yaitu ada tipe inhibitor. Yang kita ketahui ada dua jenis tipe inhibitor. Yang pertama ada inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif merupakan molekul penghambat yang strukturnya mirip substrat, sehingga molekul tersebut berkompetisi dengan substrat untuk bergabung pada sisi aktif enzim lainnya. Contohnya yaitu sianida yang bersaing dengan oksigen untuk mendapatkan hemoglobin pada rantai akhir respirasi. Inhibitor kompetitif dapat diatasi dengan penambahan konsentrasi substrat. Yang kedua, ada inhibitor non-kompetitif. Inhibitor non-kompetitif merupakan penghambat yang bekerja dengan cara melekatkan diri pada bagian bukan sisi aktif enzim. Inhibitor ini menyebabkan sisi aktif berubah sehingga tidak dapat berikatan dengan substrat. Inhibitor non-kompetitif tidak dapat dipengaruhi oleh konsentrasi substrat. Selanjutnya yaitu ada dua penjelasan tentang konsentrasi. Yang pertama, konsentrasi enzim, di mana semakin besar konsentrasi enzim, maka semakin tinggi pula kecepatan reaksi. Dengan kata lain, konsentrasi enzim berbanding lurus dengan kecepatan reaksi. Yang kedua ada konsentrasi substrat, di mana konsentrasi substrat dapat meningkatkan kecepatan reaksi bila jumlah enzimnya tetap. Namun, pada sisi aktif, semua enzim berikatan dengan substrat. Penambahan substrat tidak dapat meningkat kecepatan reaksi enzim selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami mengenai enzim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.